Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan buku Institutes of the Christian Religion karya Johannes Calvin. Pada buku yang kedua, bab yang kedua yang berjudul The Knowledge of Man After the Fall, His Loss of Freedom and Enslavement to Sin, atau yang diterjemahkan demikian, manusia setelah kejatuhan telah kehilangan kehendak bebas dan diperbudak oleh dosa. Johannes Calvin memberikan gambaran tentang kejatuhan manusia dan setelah manusia mengalami kejatuhan. Pada buku kedua, bab yang kedua. Bab ini memperdalam pemahaman Calvin tentang kondisi manusia setelah kejatuhan, terutama mengenai kehendak bebas dan kemampuan moralnya. Calvin menegaskan bahwa memahami kerusakan kehendak manusia sangat penting agar manusia tidak menilai dirinya terlalu tinggi. Setelah dosa masuk ke dunia, kehendak manusia tidak lagi netral atau bebas secara moral, tetapi diperbudak oleh kecenderungan berdosa. Kejatuhan bukan hanya melukai sebagian kemampuan manusia, tetapi menundukkan seluruh jiwanya di bawah kuasa dosa. Calvin menjelaskan bahwa sebelum kejatuhan, manusia memiliki kehendak bebas dalam arti sejati, kemampuan untuk memilih kebaikan karena dikuatkan oleh rahmat Allah. Namun setelah kejatuhan, kehendak itu kehilangan keseimbangannya dan menjadi condong kepada kejahatan. Walaupun secara alamiah manusia masih memiliki kebebasan untuk membuat pilihan praktis, seperti makan, bekerja, atau belajar, namun dalam hal rohani ia tidak memiliki kemampuan untuk memilih Allah. Dengan kata lain, manusia tetap memiliki kehendak, tetapi kehendaknya telah terbelenggu oleh dosa. Kehendak manusia tidak lagi berfungsi sebagai penggerak yang otonom, melainkan diperintah oleh keinginan dosa yang menguasai seluruh hati dan pikiran. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menggunakan analogi perbudakan untuk menggambarkan kondisi ini. Manusia adalah budak dosa yang berjalan dengan bebas hanya sejauh tali dosa mengizinkannya. Segala pilihan manusia tanpa anugerah Allah akan tetap berakhir pada pemberontakan terhadap Allah karena seluruh natur batinnya telah rusak dan tertawan oleh keinginan daging. Dalam menjawab keberatan bahwa jika kehendak manusia tidak bebas, maka tanggung jawab moralnya hilang. Calvin menegaskan bahwa kebebasan moral tidak identik dengan kebebasan mutlak. Manusia tetap bertanggung jawab karena ia bertindak sesuai keinginannya sendiri, meskipun keinginannya telah dikuasai dosa. Ia berbuat dosa bukan karena dipaksa, tetapi karena ia mengendakinya. Oleh sebab itu, hilangnya kebebasan moral tidak menghapus tanggung jawab moral, melainkan menyingkapkan kedalaman kerusakan hati manusia di hadapan Allah. Calvin menolak pandangan para filsuf dan teolog skolastik yang membelah konsep kebebasan kehendak pasca kejatuhan. Ia menilai pandangan ini lahir dari kesombongan intelektual yang menolak realitas kerusakan total. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagi Calvin, mempertahankan kebebasan moral setelah kejatuhan berarti menolak kebutuhan mutlak akan anugerah Allah. Jika manusia memiliki kemampuan untuk berbalik kepada Allah tanpa anugerah, maka kematian Kristus menjadi tidak perlu. Dengan demikian, pengakuan atas kehendak yang rusak justru meninggikan anugerah Allah dan memperjelas kebutuhan akan penebus. Calvin menunjukkan bahwa tindakan-tindakan baik yang tampak di dunia tidak membuktikan adanya kebebasan rohani sejati. Kebaikan lahiriah dapat muncul karena tekanan sosial, kebiasaan, atau akal budi, tetapi tidak berasal dari hati yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Dalam pandangan Allah, segala perbuatan tanpa iman adalah dosa, sebab tidak diarahkan untuk memuliakan Allah. Manusia dapat terlihat baik di mata dunia, tetapi tetap jahat di hadapan Allah karena motivasinya tidak dikuduskan oleh kasih kepadanya. Kerusakan kehendak juga mencakup kebutaan intelektual. Pikiran manusia yang telah jatuh tidak mampu memahami kebenaran rohani tanpa penerangan ilahi. Ia mungkin berhasil menguasai ilmu pengetahuan dan filsafat, tetapi tetap bodoh dalam hal-hal yang menyangkut keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus,
Calvin menekankan bahwa hikmat sejati tidak dapat dipisahkan dari takut akan Tuhan, dan pengetahuan manusia yang terlepas dari wahyu akan selalu melenceng dari kebenaran ilahi. Anugerah Allah adalah satu-satunya kekuatan yang dapat membebaskan kehendak manusia dari perbudakan dosa. Pembaruan ini tidak sekedar memperbaiki kehendak, tetapi menciptakan kembali hati manusia agar mampu menaati Allah. Pekerjaan Roh Kudus menembus ke dalam inti natur manusia, membebaskan kehendak dari kekangan dosa dan memampukannya untuk mencintai kebaikan. Karena itu keselamatan tidak dimulai dari keputusan manusia, melainkan dari inisiatif Allah yang membangkitkan kehendak untuk taat. Kehendak manusia yang telah dibaharui oleh Roh Kudus menjadi benar-benar bebas bukan karena otonomi dari Allah, tetapi karena dipulihkan untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Kebebasan sejati bukan kemampuan untuk memilih dosa, melainkan kemampuan untuk menaati Allah. Dalam pengertian ini, kebebasan rohani adalah bentuk tertinggi dari ketergantungan pada Allah, bukan kehilangan kehendak, tetapi pembebasan kehendak untuk kebenaran. Pemahaman ini menumbuhkan kerendahan hati dan rasa syukur dalam kehidupan iman. Orang percaya menyadari bahwa setiap perbuatan baik iman dan ketaatan adalah hasil karya anugerah, bukan hasil kemampuan diri. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, doktrin ini menghancurkan kesombongan spiritual dan menempatkan manusia sepenuhnya di bawah kedaulatan kasih Allah. Tidak ada ruang bagi kebanggaan rohani karena keselamatan sepenuhnya adalah karya Allah, bukan hasil kehendak manusia. Calvin menegaskan bahwa pengenalan terhadap ketidakmampuan manusia tidak menimbulkan keputusasaan, melainkan membawa penghiburan. Sekalipun manusia sepenuhnya tidak berdaya melawan dosa, anugerah Allah lebih kuat dari kerusakan moral manusia. Roh Kudus bekerja di dalam hati orang percaya, mengubah kecenderungan yang dahulu jahat menjadi kasih kepada kebenaran. Dengan demikian pengetahuan akan ketidakmampuan diri justru memperbesar kepercayaan kepada kuasa anugerah Allah. Akhirnya saudara, pemahaman yang benar tentang kehendak dan dosa membentuk hidup yang berpusat pada kasih karunia. Manusia yang menyadari kebejatannya akan berhenti bersandar pada kemampuan sendiri dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Ia menemukan kebebasan sejati dalam ketaatan dan sukacita dalam ketergantungan kepada Allah. Dengan demikian saudara, anugerah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mengubah arah seluruh eksistensi manusia. Secara teologis, Calvin menjelaskan konsep liberum arbitrium, kehendak bebas, secara hati-hati. Ia tidak menolak bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih dalam hal-hal duniawi, tetapi menegaskan bahwa kebebasan itu telah kehilangan kekuatan moralnya untuk memilih yang benar secara rohani. Setelah kejatuhan, manusia masih memiliki kehendak, namun tidak memiliki kebebasan sejati untuk berbalik kepada Allah tanpa karya Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kehendak bebas secara alami masih ada, tetapi secara moral telah mati bagi kebenaran. Konsep necessitas peccandi, keharusan untuk berdosa, menjelaskan bahwa manusia berdosa bukan karena dipaksa, tetapi karena natur barunya setelah kejatuhan tidak memilih dosa. Dosa menjadi kondisi eksistensial, bukan sekedar tindakan moral. Kehendak manusia bekerja dengan bebas dalam batasan yang dikuasai dosa, sehingga seluruh eksistensinya bergerak dalam kerangka kehancuran spiritual. Calvin menegaskan bahwa hanya anugerah Allah yang mampu memutus lingkaran keharusan ini melalui pembaharuan batinia. Pembaharuan kehendak oleh Roh Kudus merupakan aspek sentral dari keselamatan, menurut Calvin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Roh Kudus tidak hanya memberi manusia kemampuan untuk memilih, tetapi juga membaharui keinginannya sehingga ia benar-benar mengasihi Allah yang berkehendak. Pembebasan ini bersifat progresif, karena orang percaya masih bergumul dengan sisa dosa. Namun dalam proses pengudusan, Roh Kudus terus mendukung dan menundukkan kehendak manusia kepada Kristus sehingga kebebasan sejati yang sempurna dalam kemuliaan Allah, kemuliaan yang kekal dipulihkan sepenuhnya. Pemahaman ini, saudara, memiliki implikasi teologis dan praktis yang penting bagi gereja, bagi orang Kristen di masa kini, dimanapun berada. Pertama, doktrin ini menegaskan bahwa keselamatan adalah karya anugerah yang mutlak, bukan hasil keputusan atau usaha manusia.
Karena itu, kita, orang Kristen, harus menolak ajaran yang menonjolkan kebebasan di atas kedaulatan anugerah Allah. Injil sejati hanya dapat diberitakan dalam kerangka kerendahan hati dan kesadaran akan totalitas kebutuhan akan rahmat. Kedua, doktrin ini menumbuhkan spiritualitas yang rendah hati dan berpusat pada kasih karunia. Orang percaya, saya dan saudara, dipanggil untuk hidup dalam doa, pertobatan, dan kebergantungan pada Roh Kudus setiap hari. Kesadaran bahwa kehendak diperbaharui oleh Allah melahirkan rasa syukur dan dorongan untuk hidup kudus, bukan karena kewajiban moral semata, tetapi karena kasih yang dihasilkan oleh pembebasan rohani. Ketiga, pemahaman ini, saudara, membentuk paradigma etis dan pastoral yang menegaskan bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk berbuat apa yang diinginkan, tetapi kebebasan untuk mengasihi Allah dan sesama. Di tengah budaya modern yang menuhankan otonomi kehidupan, otonomi individu, otonomi gereja, gereja dipanggil untuk menyaksikan kebebasan yang sejati, yaitu hidup dalam kehendak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, doktrin kehendak yang dibaharui bukan hanya ajaran dogmatis, melainkan fondasi bagi kehidupan yang taat, berbuah, dan memuliakan Allah di tengah dunia yang berdosa. Demikianlah pembahasan singkat dan ringkas dari buku kedua, bab yang kedua, yang membahas tentang keadaan manusia setelah kejatuhan, dan khususnya menjelaskan tentang kehendak bebas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ikuti terus pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion. Untuk buku kedua, bab yang ketiga akan dilanjutkan pada audio video seterusnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Amin.